Juventus menelan pil pahit saat bertamu ke markas Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dalam pertandingan pekan ke-7 Liga Italia Serie A 2025/26. Sementara itu, Como sukses memecahkan rekor tanpa kemenangan atas Juventus di Serie A yang telah berlangsung selama 73 tahun, sekaligus bertengger satu strip di atasnya dengan koleksi poin identik, tetapi unggul selisih gol dibanding si Nyonya tua. Juventus datang ke markas Como dengan kepercayaan diri penuh. Sebab unggul jauh secara rekor head-to-head atas Como, dengan rincian 15 kemenangan, 10 imbang dan hanya 3 kali kalah. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Tuan rumah tampil ganas di awal babak pertama, anak asuhan Cesc Fabregas ini tampil agresif membuat Juventus kesulitan. Akhirnya di menit keempat, Como langsung membuka keran lewat aksi Marc-Oliver Kempf, memanfaatkan umpan silang Nico Paz yang diarahkan ke tiang jauh. Pria asal Jerman itu tak menyia-nyiakan kesempatan, menceploskan bola ke gawang Bianconeri. Kenan Yildiz mencoba ciptakan peluang dengan mengirim umpan terobosan indah kepada Hepron Thuram. Namun ketika Yildiz mencoba melepas crossing, bola sudah berhasil dihadang Ivan Smalcik. Juventus terus mencoba peruntungan memecah kebuntuan. Pada menit 21 mereka menerapkan skema serangan balik diakhiri oleh Yildiz, tetapi si kulit bundar lagi-lagi melebar dari tiang. Juventus semakin gencar untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Namun justru Como nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-55. Namun di menit 79 Bianconeri justru kebobolan lagi lewat aksi Nico Paz. Sang pemain bergerak menerobos pertahanan Juventus dan melewati penggawa tim tamu. Sebelum melepas tembakan gemilang ke sudut gawang yang tak mampu dijangkau di Gregorio, skor berubah menjadi 2-0. Skor 2-0 bagi keunggulan Como bertahan sampai bubaran. Hasil ini sekaligus menandai kali pertama Ilariani menang atas Juventus di Serie A sejak 1952. Pelatih Juventus Igor Tudor akhirnya disemprot Cesc Fabregas. Usai sebut Como klub kecil, itu terjadi sebelum kekalahan 0-2 dari Lariani. Sebelumnya, Tudor sempat menyulut api dengan mengatakan Lariani sebagai klub kecil palsu yang menyamar dengan uang segunung dan lebih kaya dari Juventus. Karena mereka sebenarnya banyak menghabiskan uang meski terlihat seperti tim kecil. Alasannya Como bisa menghabiskan banyak uang di bursa transfer karena pemilik mereka Hartono bersaudara asal Indonesia. Memberi dukungan penuh kepada pelatih memilih para pemain yang direkrut, hal ini memicu respons dari Fabregas. Dia mengindikasikan bahwa Tudor tidak menghormatinya menyebut dirinya sebagai pelatih Como saja. Bukannya nama. Soal memilih pemain, sang pelatih asal Kroasia dinilai salah mendapatkan informasi. Kini nasib Tudor sendiri berada di ujung tanduk. Berbagai laporan di Italia menyatakan bahwa dia bisa dipecat, bergantung kepada hasil dalam 2 laga ke depan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, saya sangat bangga pada kalian, kata Cesc Fabregas, memulai pidatonya di tengah lapangan. Dikelilingi seluruh pemain Como yang berdiri dalam keheningan. Setelah kemenangan pertama atas Juventus dalam 73 tahun tersebut, kemenangan bersejarah di hadapan fans mereka sendiri. Pelatih asal Spanyol tersebut memuji kerja keras timnya, sekaligus menekankan pentingnya mentalitas juara di skuad muda asuhannya. Anda bisa dengan mudah menyaksikan sepak bola dari tribun. Tapi apa yang kalian lakukan sangatlah sulit. Lihatlah apa yang kita capai. Kita berlari 1 menit, 20 menit, saya tidak peduli. Kalian harus punya mental juara di klub ini. Terima kasih banyak, mari kita terus maju. Bukan tidak mungkin, jika Como meraih kemenangan terus-menerus hingga paruh musim, maka Como akan menjadi tim penantang peraih Scudetto musim 2025/26. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.